Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Fitriana selaku mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, dan yang saya hormati Ibu Widya Astuti Eskom MAK selaku dosen pembimbing dari mata kuliah akuntansi manajemen. Saya di sini akan menjelaskan apa itu activity based costing. Konsep dasar activity based costing. Yang pertama ada konsep dasar activity based costing atau ABC adalah metode penentuan biaya, produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh aktivitas, identifikasi aktivitas. Mengidentifikasi aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya dan menjadi penyebab biaya. Yang kedua ada penelusuran biaya. Menelusuri biaya ke aktivitas, kemudian ke produk, lalu ke alokasi biaya. Menentukan alokasi biaya produksi secara objektif. Apa sih definisi activity based costing? Activity based costing atau ABC adalah metode akuntansi biaya yang menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Metode ini membebankan biaya tidak langsung dan overhead ke produk dan layanan terkait. Dalam sistem ABC, biaya ditelusuri ke aktivitas, kemudian ke produk. Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya atau cost driver. Cost driver adalah faktor-faktor yang dapat diukur untuk digunakan membebankan biaya. Next, perbedaan accounting tradisional dan ABC costing. Tujuannya yang pertama tradisional ada inventory level, sedangkan yang ABC product costing. Di lingkup tradisional ada tahap produksi, sedangkan yang ABC ada tahap desain, produksi, tahap pengembangan. Lalu di fokus, yang tradisional ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, sedangkan yang ABC ada biaya overhead. Lanjutnya ada periode, sedangkan di tradisional ada periode akuntansi, sedangkan ABC costing ada daur hidup produksi. Selanjutnya yang terakhir ada teknologi yang digunakan. Tradisional menggunakan metode manual, sedangkan ABC costing menggunakan komputer telekomunikasi. Next, apa sih manfaat dari activity based costing system? Yang pertama ada penentuan harga pokok produksi. ABC system dapat membantu perusahaan untuk menentukan harga pokok produksi yang lebih akurat. Yang kedua ada pengambilan keputusan. ABC system dapat membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Yang ketiga ada pengembangan produk. Hasil perhitungan biaya pengeluaran dengan ABC system dapat dijadikan tolak ukur dalam pembuatan produk. Sedangkan evaluasi keuangan atau sistem ABC system dapat membantu perusahaan melakukan evaluasi keuangan secara sistematis. Next, ada kemampuan bersaing. ABC system dapat membantu perusahaan meningkatkan kemampuan bersaing dengan kompetitor. Lanjut, ada pengendalian biaya. ABC system dapat membantu perusahaan mengendalikan biaya. Yang selanjutnya ada perencanaan strategis. ABC system dapat membantu perusahaan menyempurnakan perencanaan strategis. Yang terakhir ada pengelolaan aktivitas. ABC system dapat membantu perusahaan mengelola aktivitas-aktivitasnya secara lebih baik. Ada penentuan biaya produk activity based costing. Penentuan biaya produk dengan activity based costing atau ABC adalah dilakukan dengan cara membuat daftar semua aktivitas yang membutuhkan biaya untuk membuat produk. Yang kedua ada menghitung total biaya overhead untuk setiap kelompok biaya. Yang ketiga ada membagi total biaya overhead dengan pemicu biaya yang sesuai untuk mendapatkan tarif pemicu biaya. Yang ketiga ada membagi total biaya overhead dengan pemicu biaya yang sesuai dengan mendapatkan tarif pemicu biaya. Yang keempat ada mengalihkan jumlah pemicu biaya aktivitas dengan tarif pemicu biaya untuk mendapatkan biaya overhead untuk produk tertentu.
Selanjutnya, ada tarif dan biaya overhead dengan metode tarif tunggal. Tarif overhead tunggal adalah metode perhitungan biaya overhead pabrik yang digunakan untuk memudahkan alokasi biaya ke produk. Cara menghitung tarif overhead tunggal adalah dengan membagi biaya tidak langsung dengan biaya langsung, lalu dikalikan dengan 100. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga, ada menghitung tarif biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya overhead adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan produk atau layanan, tetapi mempengaruhi pengeluaran perusahaan. Beberapa satuan kegiatan yang dapat digunakan untuk membebankan biaya overhead adalah satuan produk, biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Semakin rendah persentase biaya overhead, semakin efektif suatu bisnis dalam memanfaatkan sumber dayanya. Biaya per unit. Biaya per unit atau unit cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu produk. Biaya yang dihitung berasal dari pembebanan biaya objek, biaya seperti produk, konsumen, dan bahan mentah. Rumusnya, biaya per unit sama dengan biaya total dibagi jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, perusahaan mobil menghasilkan 100 unit. Mobil menggunakan bahan baku sebesar 10 miliar upah tenaga kerja langsung. Mobil menggunakan bahan baku sebesar 10 miliar, upah tenaga kerja langsung ada 600 juta, dan biaya overhead ada 400 juta. Biaya per unit produk dihitung sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan 10 miliar ditambah 600 juta, ditambah 400 juta dibagi 100 unit, adalah biaya per unit 110 juta per unit. Metode penentuan biaya produk. Yang pertama ada penentuan tarif tunggal. Berdasarkan pendekatan tarif tunggal, biaya overhead diasumsikan hanya dipicu oleh satu pemicu pada semua fasilitas produksi atau pabrik dan produk. Yang pertama ada penentuan tarif pembebanan overhead. Tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi anggaran penggunaan aktivitas. Yang kedua ada pembebanan biaya overhead. Biaya overhead dibebankan ke dalam produk menggunakan dasar tarif yang telah ditentukan. Overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead dikali aktivitas sesungguhnya. Next, contoh soal. PT Excel memproduksi dua jenis kalkulator yaitu Casio dan Cartier. Data biaya overhead tahun 2013 sebagai berikut. Biaya overhead yang dianggarkan 160 juta. Biaya overhead sesungguhnya ada 180 juta, sedangkan rencana aktivitas atau JKL ada 40.000, aktivitas sesungguhnya juga ada 40.000. Keterangan produksi per unit di Casio ada 4.000, sedangkan di Cartier 16.000. Biaya utama di Casio ada 600 juta, sedangkan di Cartier ada 2 miliar. JKL-nya di Casio ada 6.000, sedangkan di Cartier ada 34.000. Jawaban dari soal sebelumnya itu yang A, tarif 160 juta dibagi 40.000 sama dengan 4.000 per JKL. B, overhead yang dibebankan ada 4.000 dikali 40.000 sama dengan 160 juta. Sedangkan yang C, variansi overhead ada 180 juta dikurang 160 juta sama dengan 20 juta dibebankan terlalu rendah. Yang D ada biaya unit. Biaya utama di Casio terdapat 600 juta, sedangkan di Cartier terdapat 2 miliar. Lalu 4.000 dikali 6.000 di Casio ada 24 juta, dan lalu ada 4.000 dikali 34.000 di Cartier
terdapat 136 juta. Jumlah biaya produksi di Casio terdapat 624 juta, sedangkan di Carce 2.136 juta. Unit yang diproduksi di Casio ada 4.000, sedangkan di Carce 16.000. Biaya unit atau jumlah biaya per unit di Casio ada 156.000, sedangkan di Carce 133.500.000. Next, ada metode penentuan biaya produk. Yang kedua ada tarif departemental. Biaya pembebanan biaya overhead dilakukan setiap departemen dalam pabrik. Pembebanan dilakukan dengan asumsi bahwa setiap departemen memiliki pemicu biaya overhead yang berbeda dengan departemen lainnya. Yang pertama ada biaya overhead di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok departemen produksi. Rumusnya adalah tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi anggaran penggunaan aktivitas. Yang kedua ada pembebanan biaya overhead. Biaya overhead dibebankan dengan cara mengalihkan antara biaya overhead departemen dengan jumlah pemicu yang digunakan oleh produk departemen. Overhead dibebankan total sama dengan biaya overhead departemen dikali jumlah pemicu. Contoh soalnya, pada kasus yang sama dari perusahaan membagi menjadi dua departemen, yaitu pabrikasi dan assembling. Pemicu untuk pabrikasi adalah jam mesin dan JKL untuk assembling perakitan. BOP budget untuk pabrik terdapat 120 juta, sedangkan di perakitan terdapat 40 juta. Di Casio di perakitan terdapat 1.000, sedangkan di Carce terdapat 24.000. Di Casio di pabrik mendapatkan 4.000, sedangkan Carce di pabrik mendapatkan 20.000. Di pertanyaan yang sebelumnya itu ada A, tarif departemen dari pabrik itu ada 120 juta dibagi 24.000 sama dengan 5.000 per jam mesin. Sedangkan yang perakitan ada 40 juta dibagi 25.000 sama dengan 1.600 per JKL. Yang B, overhead yang dibebankan berdasarkan departemen ada pabrik 5.000 dikali 24.000 sama dengan 120 juta. Sedangkan yang perakitan ada 1.600 dikali 25.000 sama dengan 40 juta. Yang C, overhead yang dibebankan berdasarkan produk. Ada Casio 5.000 dikali 4.000 ditambah 1.600 dikali 10.000 sama dengan 21.600.000. Sedangkan yang Carce ada 5.000 dikali 20.000 ditambah 1.600 dikali 24.000 sama dengan 138.400.000 rupiah. Sedangkan yang D, biaya unit, yaitu Casio ada 600 juta ditambah 21.600.000 dibagi 4.000 sama dengan 155.400. Sedangkan yang Carce ada 2 miliar ditambah 138.400.000 dibagi 16.000 sama dengan 133.650 rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.